Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui renungan firman Tuhan. Yang kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengenal Kristus sebagai pemberi air hidup. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mengenal Kristus sebagai pemberi air hidup. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan beberapa hal yang penting buat kita sekalian sebagai anak Tuhan, kita perlu benar-benar mengerti apa arti daripada tema ini. Saya akan bacakan dari 1-2 ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4, ayat yang ke-13 dan 14 yang berbunyi demikian buat kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Selanjutnya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Ketika Tuhan Yesus ingin memberitakan Injil dan dia ingin kembali ke Galilea, maka dia melintasi satu kawasan Samaria. Di sana ada satu kota yang namanya kota Sakar. Saudara-saudara, di sana ada namanya satu kota, di mana kota itu adalah salah satu kota di mana orang-orang Samaria tinggal. Sikar, maksud saya kota Sikar. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dalam keadaan yang letih dan lesu, maka dia berjumpa dengan seorang wanita Samaria ini karena dia sedang dalam keadaan ingin mengambil air di sumur yang sangat tua yang namanya sumur Yakub. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, maka katanya demikian, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus dengan kelelahannya, dia kehausan. Sebagai manusia kita harus pahami bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya seperti saudara dan saya. Dan ketika dia berjalan letih dan lesu, dia mengalami kehausan. Dia minta minum kepada seorang wanita Samaria ini. Tetapi apa kata orang Samaria ini? Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Di dalam hal ini sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai seorang Yahudi, wanita ini sebagai seorang Samaria, dan mereka bertemu. Dan Samaria ini, orang Samaria mengatakan, kenapa engkau meminta minum kepadaku? Aku orang Samaria, kau seorang Yahudi. Dan selama ini secara tradisi orang Yahudi memang menganggap orang Samaria adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik seperti mereka orang Yahudi. Karena dianggapnya orang Samaria adalah orang keturunan Yahudi tapi sudah kawin campur dengan bangsa kafir. Tetapi apa kata Tuhan Yesus ketika Tuhan meminta air itu? Maka dia berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadanya air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Sekali lagi, ayat yang ke-13 saya akan ulangi sebagai penekanan renungan dari ayat kita pada hari ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang air, maka ada 2 hal yang penting di dalam konteks pelajaran Alkitab hari ini yang kita renungkan. Yang pertama adalah air tanah. Air secara biologis di mana manusia setiap hari membutuhkannya, bahkan manusia itu sendiri terdiri dari
lebih 70% adalah zat cair di dalam tubuhnya. Berarti air adalah menjadi kebutuhan vital bagi setiap manusia secara biologis. Tanpa air manusia bisa dehidrasi, kehilangan cairan, dan dia akan lambat laun meninggal karena tidak cukup asupan air dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ini berbicara bagaimana hidup secara biologis, bahwa air merupakan satu kebutuhan yang vital dan tidak bisa kita hindari. Dan itu harus tersedia. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau engkau minum air dari air sumur Yakub atau air tanah, air yang dibutuhkan untuk biologi kita, untuk kehidupan jasmania kita, engkau masih akan mengalami kehausan. Tetapi kalau engkau atau kita mau minum air yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus Kristus maksud saya, maka kita tidak akan mengalami kehausan lagi. Bahkan dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, ini berbicara air yang lain. Ini bukan air tanah, ini bukan air jasmania, ini bukan air lahiria, tetapi ini air kehidupan, air rohani, air yang manusia butuhkan, yang selama ini dicari oleh agama-agama di dunia ini. Dan jawabannya ternyata adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai Nabi, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai Tuhan, Yesus tidak hanya sebagai Juru Selamat, Yesus tidak hanya Gembala, tetapi Yesus juga Mesias yang memberi air kehidupan yang kekal. Saudara, bagaimana saudara dan saya supaya mendapatkan air kehidupan yang kekal? Air kehidupan yang tidak pernah akan mengalami kehausan bagi orang yang meminumnya. Yang pertama adalah, mari kita mengenal Yesus sebagai Mesias yang memberi air kehidupan. Mari kita datang kepada Yesus sebagai Juru Selamat yang memberi air kehidupan. Yang pertama, mari kita terima Dia sebagai Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 di sana dikatakan bahwa barang seberapa banyak orang yang menerimanya Dia, maka diberikannya hak untuk menjadi anak Allah. Kita perlu diangkat sebagai anak Allah supaya kita bisa mengenal Yesus sebagai pemberi air kehidupan. Saudara, saya mengundang kita semua yang mendengarkan firman Tuhan kali ini yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ayo datanglah kepada Yesus. Tuhan memberi tawaran kepada siapapun kita. Mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Engkau akan menjadi anaknya, karena kita tadinya adalah hamba dosa. Tetapi kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, saudara menjadi anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak saudara, kita bisa menerima air kehidupan itu kalau saudara dan saya bisa menyembah Allah yang benar. Saudara, ini bukan sekedar klaim. Allah yang benar adalah Bapa dari segala terang. Di dalam Yakobus 1 ayat 17, Dia adalah Bapa segala terang. Tidak ada sesuatu yang tidak sempurna, tidak ada sesuatu yang najis, tidak ada sesuatu yang haram, semua sempurna. Dan itu kita panggil sebagai Bapa. Ketika kita diangkat menjadi anak, maka Allah yang kita sembah adalah Bapa segala terang, yaitu Khalik langit dan bumi. Saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, saya akan bacakan buat saudara dan saya, yaitu satu pernyataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya ketika Dia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Berarti Allah yang benar itu Allah yang kita panggil Bapa. Bukan Allah yang jauh di sana, tapi Allah yang begitu dekat sejauh doa. Karena kita telah menjadi anak. Dan itulah sebabnya maka hari ini kita bisa memperoleh air kehidupan itu kalau kita semua telah menjadi anaknya karena Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Yang kedua, mari kita menyembah Allah yang benar, yaitu Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang telah mengangkat kita menjadi anaknya karena Kristus
Sebab inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu yang kedua. Mari kita menyembah Allah yang benar. Allah yang benar adalah menyembah Allah yang kita panggil Bapa. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang diutus Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Banyak orang yang diutus, nabi-nabi banyak. Tetapi untuk menyelamatkan tidak ada yang lain kecuali Yesus. Karena itu yang kedua, mari kita menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya mau memperoleh air kehidupan yang kekal, yang untuk selama-lamanya tidak akan pernah mengalami kehausan, dalam hal kita mengiring dan menyembah Tuhan, kita tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Saudara, di dalam ayat 21 dari pasal 4 ini dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Saudara, Tuhan berkata bahwa penyembahan kita tidak dibatasi oleh waktu. Saudara boleh menyembah dimanapun saudara berada, di gereja, di tempat-tempat terbuka, dimanapun saudara boleh menyembah. Alkitab menyatakan bahwa kita tidak dibatasi oleh waktu, kita tidak dibatasi oleh bait Allah, kita tidak dibatasi oleh Yerusalem sebagai pusat agama. Tapi dimanapun saudara boleh menyembah, karena saudara sendiri adalah bait Allah. Karena itu kita tidak perlu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara mau memperoleh air kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya Bapak Saudara? Bahwa kita menyembah dalam roh, kita mempunyai hubungan yang intim. Kita harus mempunyai hubungan secara pribadi, very personal. Jadi hubungan anak dan bapak dan anak itu begitu dekat. Dan itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi orang Samaria dikatakan oleh Tuhan Yesus dia tidak menyembah Allah yang benar. Artinya tidak menyembah atau menyembah Allah yang tidak dikenal. Berarti kalau kita aja tidak mengenal, bagaimana bisa menyembah? Saudara dan saya menghimbau kita, mari kita menyembah Allah yang kita kenal. Kalau saudara dan saya tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Allah, maka penyembahan kita bukan kepada Allah yang kita kenal. Tetapi kali ini Bapak Saudara, Tuhan menyingkapkan rahasia bahwa Dia adalah Mesias yang memberi hidup buat saudara dan saya. Mari, ada 4 hal, mari kita terima Dia. Bagi saudara yang sudah menerima, mari kita tekun dalam iman. Yang belum, saya mengundang bahwa Yesus mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai juru selamat. Yang kedua, mari kita menyembah Bapa, yaitu Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara tidak perlu dibatasi oleh waktu dan tempat. Waktu dan tempat di mana saudara akan menyembah, karena Tuhan hadir di mana-mana, karena Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir, mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah 4 hal yang kita renungkan supaya saudara bisa menerima air kehidupan, bukan air jasmaniah, bukan air tanah, bukan air yang kita minum setiap hari, tapi air yang membawa kepada kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara tidak perlu lagi haus, tapi saudara akan merasa kenyang di dalam Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, karena engkau menerima Yesus sebagai pemberi air kehidupan. Firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.